Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mereview hasil kerja kalian pada tes soal SBMPTN mata pelajaran ekonomi. Oke, kita langsung saja. Soal pertama, ketika kita mencoba untuk menganalisis permintaan terhadap jasa kereta api pada saat harga tiketnya naik, maka diasumsikan bahwa harga tiket pesawat tidak berubah. Asumsi ini dalam istilah ekonomi disebut sebagai apa? Nah, jadi kalau kita harus kembali pada konsep awal bahwa ekonomi itu adalah bagian dari ilmu-ilmu sosial di mana sifatnya itu tidak tetap. Maka hukum-hukum ekonomi itu harus senantiasa didasari oleh asumsi-asumsi. Kenapa? Karena hukum ekonomi itu pada hakikatnya tidak tetap. Nah, dalam istilah ekonomi, tidak tetap itu disebut dengan ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Oke, jelas ya. Yang nomor kedua berikutnya. Barang X memiliki elastisitas silang negatif dengan barang Y. Ini berarti kedua barang tersebut bersifat memiliki elastisitas silang. Elastisitas adalah kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga. Nah, berarti ada dua hubungan antara barang X dan barang Y, di mana sifatnya negatif. Kalau kita bicara elastisitas silang, ada dua jenis barang, yaitu substitusi dan komplementer. Substitusi adalah barang pengganti, contohnya kopi dengan teh. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika harga kopi naik, maka permintaan teh naik. Sama-sama naik, berarti positif. Sementara kalau barang komplementer, barang pelengkap, yaitu contohnya gula dengan teh. Ketika harga gula naik, maka permintaan teh turun. Yang satu naik, yang satu turun, berarti negatif. Maka jelas, jawaban untuk nomor 2 adalah barang komplementer. Oke, lanjut ke nomor 3. Makin buruk distribusi pendapatan di sebuah negara, maka nilai koefisien Gini adalah. Nah, silakan kalian buka website dari Wikipedia. Apa arti dari koefisien Gini itu ya? Nah, jadi koefisien Gini ini perhitungan yang dilakukan untuk menghitung distribusi pendapatan di sebuah negara. Kalau hasilnya adalah 0 ataupun mendekati 1, maka ada penafsiran. Di sini dikatakan kalau hasilnya adalah 0, berarti terjadi pemerataan pendapatan secara sempurna. Sedangkan apabila nilainya 1, berarti terjadi ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Nah, cuman kan masalahnya tidak ada sebuah negara di dunia ini masyarakatnya kaya semua atau sebaliknya miskin semua. Tidak ada. Pasti hasilnya mendekati 0 atau mendekati 1. Gitu ya. Kalau dia mendekati 0, berarti tingkat pemerataannya bagus. Sementara kalau mendekati 1, tingkat pemerataan pendapatannya jelek. Maka jawabannya adalah mendekati 1, berarti B. Berikutnya nomor 4. Seorang pengusaha bermaksud untuk memperluas usahanya dengan cara membuka beberapa cabang dan bidang usaha. Motif ekonomi yang mendorong pengusaha tersebut berupa, ini jelas ya. Sangat sederhana soalnya. Maka jawabannya adalah motifnya adalah motif keuntungan. A. Oke. Nomor 5. Pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia pernah melakukan kebijakan yang dikenal dengan kebijakan gunting Syafruddin, yaitu uang yang nilainya Rp5 ke atas
nilainya dipotong 50%. Hal ini merupakan kebijakan moneter yang dinamakan, nah kalau kita baca lagi sejarah, hal ini didasari karena terjadinya inflasi yang sangat tinggi atau yang disebut dengan hiperinflasi. Nah, ada tahapan-tahapan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mensikapi terjadinya inflasi. Kalau sudah hiperinflasi, biasanya pemerintah akan membuat sebuah kebijakan yang disebut kebijakan sunering, yaitu memotong nilai uang. Berikutnya, nomor 6. Nah, ini masih berkaitan dengan pemerataan pendapatan tadi. Untuk menghitung tingkat pemerataan digunakan yang namanya koefisien Gini. Sementara untuk menafsirkan tingkat pemerataan pendapatan dalam bentuk kurva, nah disebut dengan kurva apa? Ketika Bappenas menyiapkan rencana pembangunan nasional, yang harus menjadi pertimbangan adalah mengupayakan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dalam teori ekonomi, untuk bisa mengukur pemerataan pembangunan digunakan kurva yang bernama kurva. Nah, namanya adalah kurva Lorenz. Ya. Nih, apa itu kurva Gini, indiferensi, Philip, Isokos, itu bisa kalian cari ya definisinya apa. Nah, bagaimana memahami bentuk kurva Lorenz? Kurva Lorenz ini terdiri dari dua variabel, yaitu untuk yang horizontal adalah persentase pendapatan, sementara yang vertikal adalah persentase pendapatan, yang horizontal adalah persentase penerimaan pendapatan. Kalau garis lengkung ini menjauhi garis diagonal, maka tingkat pemerataannya buruk. Ya, jadi kalau titik-titik A, B, C, D, E dan seterusnya itu mendekati garis horizontal, semakin jauh nih dengan garis diagonalnya, maka tingkat pemerataannya buruk. Sebaliknya, apabila garis lengkung ini mendekati garis diagonal gitu ya, sejajar bisa nggak mungkin tadi ya. Sejajar itu tidak ada sebuah negara yang masyarakatnya kaya semua atau miskin semua. Lalu penafsirannya apa? Penafsirannya bisa terjadi adalah bahwa yang kaya sedikit, yang miskin banyak. Kalau garis lengkungnya menjauhi garis diagonal. Saya ulang, yang kaya banyak, yang miskin, yang kaya sedikit, yang miskin banyak. Lalu yang ideal yang mana? Yang ideal itu yang kaya banyak, miskinnya sedikit. Ideal. Artinya masyarakatnya adalah sejahtera. Tingkat pemerataan pendapatannya mendekati sempurna. Oke. Lanjut ke nomor 7. Dikatakan hukum Gosen 2 menjelaskan tentang bagaimana seorang konsumen. Di kelas 10 kita sudah mempelajari bagian dari teori perilaku konsumsi, yaitu hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Dikatakan bunyi dari hukum Gosen 2 adalah manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dalam intensitas yang sama. Jadi kalau ada dua kebutuhan, pasti kita akan berpikir bagaimana caranya memenuhi dua kebutuhan ini. Lalu yang dimaksud dengan intensitas yang sama, walaupun alokasi dananya tidak sama, tapi bagaimana caranya dua kebutuhan ini dapat kita penuhi. Contoh, kalau orang tua kalian memberikan uang untuk sekolah sehari misalnya Rp20.000, yang difikirkan oleh kamu sementara kamu punya dua kebutuhan, misalnya adalah jajan
dan untuk hal lainnya, maka yang terfikir adalah bagaimana kamu mengalokasikan uang kamu itu dengan baik. Artinya berapa uang untuk jajan dan berapa uang untuk kebutuhan yang lainnya. Walaupun banyak variasinya, ada yang pembagiannya sama, ada yang pembagiannya tidak beda, tidak sama, gitu ya. Nah, namun bagaimana kamu bisa memenuhi dua kebutuhan itu pada intensitas yang sama? Intensitas yang sama dimaksud adalah kepuasan, gitu. Oke, lanjut ke maaf, berarti jawabannya apa? Berarti jawabannya mengalokasikan pendapatannya untuk berbagai barang yang menghasilkan kepuasan maksimum. Itu hukum Gosen 2 ya. Berikut nomor 8, hukum permintaan dapat dinyatakan dengan kalimat berikut. Nah, tadi sebuah hukum ekonomi, permintaan penawaran harus diikuti dengan ceteris paribus, karena hukum ekonomi itu bersifat tidak mutlak. Permintaan dilihat dari sisi konsumen. Konsumen itu senangnya ketika harga murah. Ketika harga murah, maka permintaan terhadap suatu barang naik, gitu. Maka jawabannya adalah jika harga meningkat, ya, maka kuantitas permintaan menurun, ceteris paribus. Maka jawabannya adalah D. Itu ya, jelas ya. Oke. Berikutnya nomor 9, kebijakan perdagangan internasional yang disebut dengan kebijakan dumping. Ini biasanya dilakukan oleh pemerintahan Jepang, tapi sekarang tidak diperbolehkan ya dumping. Apa itu dumping? Menjual suatu barang di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri, gitu ya. Jepang menjual mobil di Indonesia lebih murah ketimbang di dalam negerinya sendiri. Alasannya apa? Alasannya tentunya adalah profit, keuntungan. Kenapa dia jual di Indonesia jauh lebih murah? Karena di Indonesia jumlah penduduknya besar. Walaupun lebih murah, tapi kuantitas yang dijual bisa lebih banyak sehingga menguntungkan. Ingat ya rumusnya TR, total revenue. Price dikali quantity, gitu ya. Semakin besar kuantitinya walaupun harganya lebih rendah, akan jauh menguntungkan ketimbang harga mahal tapi yang beli sedikit. Cukup jelas ya. Oke, berikutnya terakhir. Tadi jawabannya adalah menjual barang yang sama dalam negeri lebih mahal jika dibandingkan dijual di negara lain. D jawabannya. Terakhir, dalam kehidupan sehari-hari Anda menjumpai atau bahkan menggunakan produk macam merek produk sabun mandi seperti Lux, Dove, dan Lifebuoy. Adanya berbagai merek tersebut merupakan contoh dari di sini dikatakan pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Jadi jawabannya pasar monopolistik gitu ya. Nah, lalu penjelasannya seperti apa? Lux, Dove, dan Lifebuoy ini kan bentuk dari sabun cair. Intinya yang dijual adalah sabun cair. Tapi kalau kita lihat produknya Lux, Dove, dan Lifebuoy punya tagline yang berbeda-beda. Apa yang mereka unggulkan? Begitu. Nah, ini adalah bagian dari pasar monopolistik. Baik, anak-anakku sekalian, inilah pembahasan 10 soal pada pertemuan pertama. Kita bahas soal-soal yang sederhana dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.